wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Santoso, mahasiswa PBG dalam jabatan gelombang 2 LPTK Universitas Negeri Malang, nomor induk mahasiswa 2331257134344. Ini adalah video UKM PPG saya. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum pelajaran kita mulai, kita dahului dengan berdoa. Seperti biasa pada ketua kelas, Anda Abdul Basit untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai doa masing-masing. Doa mulai. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya absen dulu. Yang pertama, Abdul Basit ada. Ya. Ahmad Muzaki, Ardiansyah Maulana, Hilmi masih sakit ini. Alhamdulillah dari kehadiran pada pertemuan hari ini teman kita yaitu atas nama Hilmi masih belum bisa hadir karena masih sakit. Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Untuk pertemuan kali ini, jadi kita akan membahas tentang matriks. Sebelumnya saya sampaikan dulu capaian pembelajarannya, yaitu peserta didik nanti dapat melakukan operasi aritmatika pada polinomial atau cukup banyak, menentukan faktor polinomial dan menggunakan identitas polinomial untuk menyelesaikan masalah. Kemudian peserta didik dapat melakukan operasi aljabar pada matriks dan menerapkannya dalam transformasi geometri. Jadi pada hari ini yang kita bahas nanti adalah tentang penerapan matriks. Selanjutnya, tujuan dalam pembelajaran pada pertemuan hari ini yaitu setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyelesaikan masalah sehari-hari menggunakan metode determinan matriks Urdu 2x2 dengan benar. Itu ya, itu tujuannya. Sedangkan untuk penilaian nanti itu ada 3 jenis penilaian. Yang pertama penilaian pengetahuan, yang kedua penilaian sikap, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Penilaian pengetahuan nanti pada akhir akan kalian akan mengerjakan soal formatif. Nanti linknya akan saya berikan menggunakan Android. Kemudian penilaian sikap yaitu nanti pada saat kalian diskusi dengan kelompoknya, keaktifan, kolaborasi, kerjasama. Nah, itu nanti akan dinilai dalam penilaian sikap pada saat kalian diskusi kelompok. Kemudian yang kedua, penilaian keterampilan. Ini akan dinilai pada saat nanti perwakilan dari kelompok itu presentasi di depan kelas. Terus kemudian sebelum kita lanjut ke materi, pada pertemuan sebelumnya Pak Edi sudah menyampaikan saya ingin memberikan penguatan. Apa pengertian dari matriks? Coba siapa yang bisa, yang masih ingat? Pengertian dari matriks adalah, bisa angkat tangan. Silakan. Ya, dari sana silakan. Matriks merupakan susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Ya, jadi matriks itu adalah susunan bilangan yang dibentuk dalam baris dan kolom. Kemudian
Siapa yang masih ingat jenis-jenis matriks? Silakan. Ya. Matrik yang pertama matrik baris, Ya. matrik kolom, persegi, Ya. tiga diagonal, identitas, tegak, datar, simetris, dan matriks nol. Nah, itu ya. Jadi matrik ini sangat banyak sekali, yaitu ada matrik identitas, matriks nol, matriks persegi, itu ya. Nah, pada pertemuan kali ini yang kita bahas nanti itu adalah tentang determinan matriks. Jadi, misalkan di sini ada yaitu matriks A, yaitu beranggotakan adalah ABCD, maka determinannya det A ini akan sama dengan yaitu perkalian silang A dikalikan D dikurangi D dikali D. Jadi misalkan aja saya mengambil contoh matriksnya adalah 2, 3, 4, 6 misalkan. Maka D-nya ini akan sama dengan 2 kali 6 dikurangi 3 kali 4 12 dikurangi 12 Nah, seperti itu. Tetapi nanti dalam penerapannya yang kita utamakan nanti adalah kalian bisa mengerjakan soal-soal cerita atau soal yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan metode determinan matriks. Jadi soalnya itu nanti berupa sistem kayak sistem persamaan linear dua variabel. Ada yang masih ingat kira-kira persamaan linear dua variabel itu bisa dikerjakan dengan metode selain dengan metode matriks, metode eliminasi dan substitusi. Iya, eliminasi dan substitusi. Jadi bisa menggunakan itu, juga bisa menggunakan yaitu determinan matriks. Nah, dari soal cerita, ya, dari soal cerita nanti kalian, misalkan di sini A1X kemudian A2Y, kemudian A3X kemudian A3Y. Ini misalkan ini adalah B1, ini adalah B2. Maka dari bentuk persamaan linear variabel ini dirubah ke dalam bentuk matriks. Maka ini akan menjadi yaitu A1 A2, A3 yaitu A4. Ini adalah XY, kemudian di sini adalah B1 B2. Nah, untuk mendapatkan nilai X dan Y, maka kalian nanti menggunakan determinan matriks, yaitu di mana X ini nanti yaitu DX dibagi dengan D, Y-nya ini adalah DY dibagi dengan D. Untuk D itu adalah determinan dari A1 A2 kemudian A3 A4. DX ini sama dengan mengganti A1 dan A3 ini dengan B1 dan B2. Jadi di sini jadi B1 B2 ini adalah A2 dan A4. Kemudian untuk DY ini akan sama dengan mengganti yang kita ya A1 A3 B1 ini ya. Di sini adalah B1 dan D2. Nah, DXY ini dicari nilai determinannya. Baru kalau sudah ketemu dimasukkan ke dalam X sama dengan DY per D. Kemudian Y-nya ini sama dengan DY per D. Paham kira-kira? Selanjutnya maka PID akan memberikan lembar kerja atau LKPD. Silakan kalian membentuk kelompok yang terdiri dari 4 sampai dengan 5 siswa. Kamera.
lebih nanti mengerjakannya itu 25 menit dari sekarang ya. Mungkin ada yang perlu literasi? Mungkin ada ya. Ya Bapak, ada link untuk literasinya atau link YouTube itu seperti YouTube atau Google itu ada nggak? Ya, terima kasih. Jadi akan saya berikan untuk linknya sambil mengerjakan ya. Jadi langkah pertama dari soal ini berupa gambar matematika ya. Tinggal isikan di lembar kerjanya itu 20 menit ya. Sudah berada itu 5 menit tidak. Jadi 20 menit lagi. Tinggal mengerjakan. Tadi disampaikan Saya pulang ini 12. Masih ada waktu. Alhamdulillah karena waktunya sudah habis dan saya lihat sudah banyak yang selesai, maka LKPD-nya bisa dikumpulkan ke depan. Oke, Aku paham. yang lainnya nah ini yang sudah selesai kelompoknya Abdul Basit, kemudian Safira Nadia, kelompoknya Nur Lailatul, terus kelompoknya Berlita, sama kelompoknya Febri. Sudah selesai. Sampai gua
Sudah ya? Oke. Ya, terima kasih. Alhamdulillah ini sudah selesai semua. Selanjutnya perwakilan dari kelompok untuk presentasi ke depan. Siapa? Ya. Ya. Balita. Silakan. Balita kelompok Kelompok satu. ya. Silakan. Yang mencatat banyak, jadi langsung saja. Dulu yang pertama, oh ya, saya tuliskan ini tiga ya. Dua. Ya. 32.500. Jangan ngikut lah. Ini apa ya ini? Oke. Terus dari matematika diubah ke bentuk matriks. Ini adalah 3x, ini kita tulis 3. Yang bawah 2. Ya, atau ditulis dulu nanti aja waktu kerangkanya nanti aja ya. Ya, sudah. Oke. Ujian telah selesai. Peserta dan pengawas dipersilakan meninggalkan ruang ujian. Terus bawahnya Nah, selanjutnya kasih semangat dulu ya. Silakan. Jadi yang pertama model matematika. Kenapa disebut seperti itu? Karena 3 itu dari Ani membeli 3 kilogram buah apel, 2 dari 2 kilogram buah jeruk yang dibeli Ani, serta harga itu dari total harga yaitu 53.000. Yang bawah itu milik Nina, 2 kilogram buah apel dan 1 kilogram buah mangga dengan harga 32.500. Selanjutnya mengubah ke bentuk matriks. Caranya kita mengeluarkan X dan Y-nya di sebelah sini. Harganya
determinan yaitu perkalian silang dengan 3 dikali 1 dikurangi 2 kali 2, hasilnya 3 dikurangi 4 sama dengan min 1. Selanjutnya dx, karena di sini dx jadi nilai x yang diganti dengan harganya yang akhirnya menjadi 53.000 dikali 1 dikurangi 2 dikali 32.500, hasilnya 53.000 dikurangi 65.000 menjadi min 12.000. Selanjutnya dy, karena di sini dy jadi dy yang diganti dengan harga. Determinannya menjadi 3 dikali 32.500 dikurangi 2 dikali 53.000 sama dengan 97.500 dikurangi 106.000 menjadi min 8.500. Selanjutnya mencari nilai x dan y. Mencari nilai x, cara mencari nilai x, dx dibagi dengan d. Nilai dx sama dengan min 12.000 dibagi min 1 sama dengan 12.000. Selanjutnya y, dy dibagi d. Determinant y dibagi determinant sama dengan min 8.500 dibagi min 1, hasilnya 8.500. Determinan itu adalah perkalian silang diagonal dikurangi diagonal samping. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengerjakan soal formatif. Bisa disiapkan Androidnya, saya kirim linknya. Bentar ya. Nah. Di situ nanti ada 5 soal yang berkaitan dengan determinan matriks. Saya kirim di grup kelasnya. Nah, itu adalah bentuk formatif menggunakan Google Form. Ada 5 soal di situ. Bisa dikerjakan mulai sekarang, kurang lebih waktunya adalah 10 menit. Ya, silakan. Pak. Jangan lupa nama ya, kasih nama. Itu diisi dulu. Bisa. Ya. Gimana? Terima kasih. Apa sih? Terima kasih sudah memberikan semua. Apa sih? GR. Terima kasih.
Iya Pak. Febri bagaimana? Sudah? Oh, ya ini. Semua. Masih ada waktu. Gak bisa Pak, tadi ada yang lupa kelupaan, gak dikerjain. Ya. Tadi ada satu yang lupa gak dikerjain. Bisa dicoba lagi. Oh, itu satu lagi. Ya. Oh ya, Satu kali itu nggak apa-apa. Satu kali. Terus saya kerja dulu. Dua tiga lima mana? Bisa kan hobi. Bagaimana sudah? 2 menit lagi. Aku bilang mana ada mana karena aku mana Cukup ya, sudah ya. Oke, baiklah, karena waktunya sudah habis, mohon perhatiannya, bisa perhatikan ke sini bisa. Jadi dari proses kegiatan tadi pembelajaran, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan? Maksud saya adalah bagaimana cara mencari determinan ordo 2 kali 2. Siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan. Misalkan matriksnya ABCD. Ya, bisa angkat tangan. Bisa menarik kesimpulan. Febri, silakan. Misalkan matriksnya ABCD, maka determinannya Seumpamanya matriksnya itu A, B, C, D, berarti determinannya adalah A dikali D dikurangi C dikali sama B. ya. Jadi perkalian silang yaitu diagonal utama dikurangi dengan diagonal samping. Jadi dari sini kalian bisa menyimpulkan. Kemudian kesimpulan lagi, ternyata persamaan linear 2 variabel ini bisa dicari dengan menggunakan metode determinan matriks. Yang untuk mencari nilai X berarti menggunakan rumus dx per d. Untuk mendapatkan nilai Y menggunakan rumus per ya itu. Nah, selanjutnya Pak Edi akan bertanya atau merefleksi diri. Bagaimanakah pembelajaran untuk hari ini? Bagaimana matematika menurut kalian?
Baiklah, karena kegiatan pembelajaran kita sudah selesai. Untuk pertemuan yang akan datang, kalian bisa mempersiapkan membaca untuk determinan matriks ordo 3x3, inverse matriks ordo 3x3, serta penerapannya dalam masalah-masalah kontekstual atau soal-soal cerita. Ya. Saya kira pertemuan hari ini cukup sampai sini. Kurang lebihnya Pak Edi mohon maaf. Sebelum kita akhiri, pada ketua kelas untuk memimpin doa. Mudah-mudahan kalian kita berdoa supaya agama masing-masing mulai. Sudah selesai. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.